Hidupku selalu diterpa masalah. Malam ini puncaknya, ketika sorenya aku pulang dengan membawa urusan kantor yang bikin pusing. Di malam hari aku pergi ke diskotik, untuk bersenang-senang. Di sana, aku bertemu wanita-wanita cantik. Mereka mendekati dan menggodaku sedemikian rupa. Karena jelas betul bahwa dari penampilanku, aku tampak seperti sedang membawa banyak uang ketika memasuki diskotik itu. Aku masih berpakaian jas lengkap dengan segala setelannya. Meskipun gajiku sebenarnya sudah cukup untuk menuruti semua keinginanku. Hidupku menderita, sejak beberapa tahun ketika aku diangkat menjadi general manager sebuah hotel besar di kota tempatku tinggal. Yang membuat aku memegang banyak uang di ATM. Itu justru menumbuhkan kebiasaan baru. Aku jadi kerajingan berjudi. Tak pernah aku tanggung-tanggung dalam menghabiskan uang. Termasuk waktu melakukan permainan haram itu. Puluhan juta selalu kuhabiskan sekali main. Dan, setelah itu jadi kebiasaan selama beberapa tahun. Uang ratusan juta rupiah telah ludes. Sungguh, permainan itu ternyata tak semudah yang kubayangkan. Aku memang betul-betul penjudi yang payah. Kekalahan seperti selalu datang bertubi-tubi. Hasilnya sepele, uang ratusan juta itu masuk sebagai daftar jumlah hutangku. Sementara gajiku tak cukup untuk membereskan semuanya. Maka, di malam itu, di diskotik yang penuh lampu juga orang-orang yang sedih itu. Aku berniat melepaskan semua masalah. Aku ingin rileks. Tak akan kubiarkan masalah sekecil apapun menghinggapi kepalaku yang tak seberapa besar ini. Di dalam keremangan, seorang wanita yang betul-betul cantik berjalan ke arahku. Tubuhnya begitu ideal, dengan paras yang cantik, bergerak efektif dan melenggak-lenggok ke arahku. Dari raut wajahnya, aku paham bahwa ia justru tampak berminat pada kesedihan yang terwakili oleh pandangan mata dan caraku duduk. Singkatnya, wanita cantik ini terlihat hendak menghilangkan kegelisahanku soal hutang yang banyak ini. Aku punya rencana, kata wanita itu kepadaku. Pulang dari sini, bawa dan antarkan aku ke sebuah tempat. Tempat itu menjanjikan jalan keluar bagi semua masalah-masalahmu. Tambahnya, mengingat tak ada lagi hal yang mungkin kulakukan. Ditambah dengan jika tak kulunasi lusa, aku bakal dijebloskan ke penjara. Ku terima tawaran wanita misterius itu. Maka sepulang dari diskotik, aku ajak wanita itu naik ke mobil. Namun di dalam mobil, badanku terasa amat merinding. Tak seperti wanita diskotik yang banyak menggoda dengan kelakuan dan bicara yang membangkitkan gairah. Dia diam 1000 bahasa. Di perjalanan, ia tak mengatakan sepatah kata pun. Ketika aku menanyai di mana tempatnya tinggal, ia selalu diam sejenak, lalu tersenyum, lalu menjawab dengan ungkapan, suatu tempat yang jauh. Tampaknya, ia tak berminat pada obrolan basa-basi. Maka aku berpikiran positif saja kalau ia benar-benar tulus menolongku. Semua hal berjalan tak terlalu mengagetkan sebelum ketika ia memintaku berhenti di sebuah kuburan sambil mengucap kalimat. Disinilah tempatnya. Maka, berdasarkan kalimat itu, kuburan itu ialah tempat yang ia janjikan bisa melunasi semua hutang-hutangku. Di titik itu, ia sekonyong-konyong menyuruhku menuju ke sebuah nisan. Di sana, aku dituntut melakukan sebuah ritual yang mirip dengan ritual pesugihan. Wanita itu menyuruhku memejamkan mata, mengucapkan serapalan mantra mengikuti kata-katanya, dan duduk bersila selama puluhan menit. Sesaat sebelum mulai, memejamkan mata, ku intip sebuah nama di nisan. Dewi Putri Kusuma. Tak kusangka, ketika ku buka kembali mataku, wanita itu menghilang. Di tengah malam yang gelap, aku ditinggal sendirian duduk bersila di tengah nisan tua yang mengerikan itu. Sambil bersumpah serapah, aku berlari kelimpungan dan menuju mobil. Kupikir, wanita itu benar-benar sialan. Kututup malamku dengan masalah hutang yang aku yakin tak akan pernah beres dan rasa merinding yang akut. Namun, tak kusangka, bahwa sehari setelah kejadian di kuburan yang mengerikan itu,
Kudapat berbagai ucapan terima kasih dari orang-orang tempat aku meminjam uang. Mereka berkata, aku telah melunasi semua hutang yang jumlahnya ratusan juta itu. Pikiranku lalu dipenuhi syakwa sangka. Masalahku memang telah teratasi. Namun pertanyaan terbesar dalam hidup ini telah mengantarkan pikiranku pada kengerian. Siapakah wanita misterius yang menolongku itu? Maka refleks. Kuambil telepon genggam guna mencari nama orang yang ada di nisan malam itu. Kuketik nama itu sampai merinding dan gelagapan. Dan aku masih betul mengingatnya. Dewi Putri Kusuma. Dari informasi yang kudapat, perempuan itu ternyata seorang penyanyi lokal yang cukup terkenal di kota tempatku tinggal. Selain pernah mengadakan konser tunggal ke beberapa tempat, wanita itu secara rutin menyanyi di diskotik yang kudatangi kemarin. Ia, ternyata telah meninggal 3 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengenaskan. Membaca informasi itu, badanku amat lemas, keringat seperti mengucur dari mukaku yang gelisah sekujur tubuh. Ku banting telepon genggamku hingga rusak dan ku ambil segelas air putih di dapur. Ku pikir, wanita itu benar-benar sialan.